Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu?
Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa, tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersorot itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Bumi. Batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan. Gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km.
Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat.
iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita.
Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus, dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet.
Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam.